Pernah kepikiran nggak sih berapa biaya asli untuk membuat sesuatu? Bukan harga yang ada di labelnya, tapi semua biaya yang tersembunyi di baliknya. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng bahasa rahasianya bisnis, yaitu akuntansi manajemen, untuk mengungkap cerita lengkap di balik setiap biaya. Coba deh lihat kursi ini. Kelihatannya simpel ya, tapi berapa sih biaya pembuatannya? Harga jualnya itu cuma puncak gunung es. Untuk tahu biaya sesungguhnya, kita harus jadi detektif. Dan semua petunjuknya itu tersembunyi di dalam angka-angka perusahaan. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama. Melacak biaya orang-orang yang benar-benar membuat produknya. Ini bukan cuma soal gaji loh, tapi soal waktu. Setiap detiknya itu berharga. Nah, ini dia salah satu alatnya. Dokumen ini namanya kartu kerja atau job card. Keren ya, perusahaan itu pakai ini buat mencatat dengan super detail berapa lama waktu yang dihabiskan seorang karyawan, kayak si Harry Potter ini nih, untuk setiap tugas spesifik. Dari jam 8 sampai jam 11, dia ngerjain job A2464. Setiap menitnya dihitung. Terus gimana caranya jam kerja yang tercatat tadi bisa diubah jadi nilai rupiah? Prosesnya sebenarnya logis banget. Pertama, catat jamnya. Kedua, kalikan dengan tarif upahnya per jam. Ketiga, jangan lupa tambahin biaya-biaya ekstra lainnya. Dan yang keempat, voila, kita dapat total biaya tenaga kerja untuk pekerjaan itu. Tapi, gimana kalau ada pekerja yang nganggur karena mesinnya rusak? Atau harus kerja lembur? Nah, biaya-biaya kayak gini, misalnya premi lembur, biasanya nggak dibebankan ke satu produk aja. Biar adil, biayanya itu dimasukkan ke dalam satu keranjang besar yang namanya overhead pabrik. Dari situ, biayanya dibagi rata ke semua produk. Jadi nggak ada satu produk pun yang menanggung beban biaya yang nggak wajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Ternyata nggak semua biaya itu sama. Ada biaya yang sifatnya kalem, nggak berubah-ubah, tapi ada juga yang naik, turun. Memahami kepribadian dari tiap biaya ini jadi kunci buat ambil keputusan yang cerdas. Kita mulai dari biaya tetap. Sesuai namanya, biaya ini ya tetap. Nggak peduli seberapa banyak atau sedikit kita produksi. Coba bayangin aja sewa gedung pabrik atau gaji manajer. Mau kita bikin 10 kursi atau 10.000 kursi, biayanya ya segitu-segitu aja tiap bulan. Nah, grafik ini menjelaskannya dengan sempurna. Lihat deh, garis biayanya lurus aja kan, datar. Walaupun volume produksinya yang di sumbu bawah terus nambah, total biayanya yang di samping tetap nggak bergerak. Itulah inti dari biaya tetap. Kebalikannya dari biaya tetap adalah biaya variabel. Biaya ini bergerak seiring dengan level aktivitas kita. Contoh paling gampangnya ya, bahan baku. Kalau kita mau bikin lebih banyak kursi, ya jelas kita butuh lebih banyak kayu kan? Artinya, total biaya kayu kita juga bakal ikut naik. Lihat deh grafiknya, beda banget sama yang jadi. Garisnya ini naik terus dari titik nol. Ini nunjukin hubungan yang lurus banget. Kalau produksi kita naik 2 kali lipat, ya biaya variabelnya juga ikut naik 2 kali lipat. Simple. Jadi, dari semua itu, kita sampai di formula kunci ini. Total biaya itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, dengan menggabungkan dua jenis biaya ini, kita bisa membuka rahasia struktur biaya perusahaan. Dan yang lebih penting lagi, kita jadi bisa mulai memprediksi masa depan. Paham biaya yang sekarang sih oke, tapi gimana cara kita nebak biaya di masa depan? Nah, para akuntan itu punya beberapa jurus andalan untuk melakukan ini, mengubah data masa lalu menjadi perkiraan yang akurat. Salah satu alat yang paling praktis itu namanya metode tinggi rendah. Ini cara cepat untuk mengintip struktur biaya perusahaan hanya dengan melihat dua titik data ekstrem. Bulan dengan aktivitas paling tinggi dan bulan dengan aktivitas paling rendah. Yuk kita lihat contoh datanya. Di sini ada data biaya perawatan dan jam kerja mesin selama 4 bulan. Untuk metode tinggi rendah kita cuma butuh dua data. Titik terendah yaitu bulan Maret dengan 750 jam dan biaya 250 pound. Dan titik tertinggi, yaitu bulan Februari dengan 2.000 jam dan biaya 600 pound. Oke, kita hitung bareng ya, ikutin langkah-langkahnya. Pertama, kita cari selisihnya. Selisih antara biaya tertinggi dan terendah itu 350 pound. Selisih jam kerjanya 1.250 jam. Kedua, kita bagi aja. Selisih biaya 350 pound dibagi selisih jam 1.250, kita dapat biaya variabelnya 0,28 pound per jam. Terakhir, pakai angka ini kita bisa hitung mundur buat nemuin komponen biaya tetapnya dan ternyata hasilnya 40 pound. Gampang kan? Eits, tunggu dulu.
Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Ada satu kali plot twist yang menarik nih. Biaya itu nggak selamanya lurus-lurus aja. Ada fenomena keren yang disebut efek kurva belajar, di mana kita jadi makin efisien seiring bertambahnya pengalaman. Intinya sih, seperti kata pepatah, practice makes perfect kan? Kurva belajar itu nunjukin kalau semakin sering seorang pekerja melakukan suatu tugas, mereka akan jadi semakin cepat dan efisien. Artinya apa? Ya, biaya tenaga kerja per unitnya jadi makin turun. Nah, ada dua cara utama buat ngukur ini. Ada model kumulatif yang melihat penurunan waktu rata-rata per unit. Model ini asumsinya orang belajar dengan cepat. Di sisi lain, ada model inkremental yang lebih konservatif. Model ini cuma melihat penurunan waktu untuk unit terakhir yang diproduksi. Bedanya tipis, tapi penting. Nah, di grafik ini kelihatan banget bedanya. Untuk membuat 2 unit pertama, model kumulatif yang lebih optimis memprediksi total waktu cuma 160 jam. Sementara, model inkremental yang lebih hati-hati prediksinya 180 jam. Pilihan model ini bisa ngaruh banget loh ke cara perusahaan bikin anggaran dan nentuin harga. Oke, jadi kita udah bedah soal biaya tenaga kerja, perilaku biaya, sampai kurva belajar. Terus, kenapa sih ini semua penting? Jawabannya simpel. Karena memahami biaya itu adalah fondasi dari setiap keputusan bisnis yang cerdas. Poin utamanya begini, akuntansi biaya itu bukan cuma soal ngitungin masa lalu, tapi tentang merancang masa depan. Dengan paham biaya, perusahaan bisa menetapkan harga yang pas, membuat anggaran yang realistis, mengendalikan pengeluaran, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang lebih baik untuk meraih kesuksesan. Jadi, lain kali Anda lihat label harga di sebuah barang, coba deh ingat apa saja yang ada di baliknya. Itu bukan cuma soal bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya tetap seperti sewa, bahkan ada efisiensi dari kurva belajar. Pertanyaannya sekarang, biaya tersembunyi apa lagi ya yang membentuk dunia di sekitar kita?